this computer. Oke. Sudah? Ya, gimana? Siapa ini? Ada Bina, Pak. Oke, ada Bina. Gimana? Ini buat yang nomor 1, saya masih rada bingung kalau buat kan nanti ada yang kayak diintegralin PX gitu kan, Pak? Itu tambah konstanta atau enggak gitu, Pak? Diintegralkan PX ditambah konstanta atau tidak. Oke, biar nggak bingung, kelihatannya kita coba bareng aja ya. Yang bagian sini, karena kelihatannya banyak yang bertanya di bagian situ. Saya akan coba yang untuk soal nomor 1 ya, kita coba diskusikan bersama-sama. Untuk soal nomor 2 ada yang bermasalah? Ini saya coba merangkum dulu lah dari kasus-kasus ini 1, 2, 3, apakah ada yang bermasalah di nomor 2 dan 3? Harusnya 2 itu paling gampang ya, karena dia adalah kasus homogen untuk mencari, jadi kalian tinggal mencari, yang kalian perlukan adalah kalian mencari solusi generalnya, kemudian setelah itu selesaikan konstantanya dengan menggunakan kondisi batas untuk nomor 2 itu. Oke. Sedangkan untuk nomor 3 itu juga tidak terlalu susah sebenarnya. Tapi kemarin tuh saya ada pertanyaan dari Domi terkait ada mahasiswa yang nanya ke dia, itu X-nya T ya Pak ya? Kalau judulnya, kalau misalkan soalnya seperti ini variabelnya menurut kalian apa ya? T atau X itu? T, Pak. Ya, T jelas, nggak usah ditanya ya. Itu jelas-jelas T gitu. Jadi gini, walaupun selama ini saya mengajarkan ke kalian itu selalu Y dalam X ya, fungsi X, Y fungsi X, dan sebagainya gitu. Kalau misalnya nanti ada kasus lainnya yang bukan Y, tetapi pakai variabel lainnya, sama saja. Ini juga variabel kita, misalkan yang sebelumnya biasa kita bicarakan itu X, tiba-tiba saya ubah jadi T juga tidak ada masalah. Itu bukan suatu hal besar, jadi jangan buat itu jadi masalah. Oke? Untuk nomor 3 ada yang bermasalah tidak? Mau nanya Pak untuk nomor 3. Gimana? Siapa nih? Ikhlas Pak. Ikhlas, gimana Ikhlas? Kalau kemarin itu kalau untuk mencari solusi homogen sama partikular itu bisa gitu Pak. Tapi saya bingung itu takut salah aja sih Pak. Saya agak bingung pas nentuin basisnya itu linear independen atau enggak gitu Pak. Jadi kayak bingung, kalau linear independen itu kan basis 1 sama basis 2 kayak dibagi gitu kan Pak. Tapi saya bingung Pak, ya dibagi itu konstantanya doang atau yang ke belakang-belakangnya juga gitu Pak. Jadi gini, intinya adalah basis itu intinya adalah kan basis itu kan kelihatannya juga saya coba bahas lagi lah ya. Jadi biar kalian benar-benar paham di bagian itu. Jadi intinya coba saya bahas. Ini saya coba bahas basis terlebih dahulu, baru metode reduction of order ya. Karena kelihatannya metode reduction of order itu mungkin yang bermasalah akan sedikit lebih banyak. Saya coba snapping dulu. Biar soalnya kelihatan. Kita bahas dulu soal nomor 3 ya. Karena ini lebih basic daripada soal nomor 1. Mana tadi? Sudah kelihatan belum? Sudah kan nih harusnya? Sudah Pak. Sudah Pak. Nah ini, intinya itu kalian harus melakukannya sesuai dengan urut-urutan yang saya sudah pernah jelaskan sebelumnya. Oke? Untuk menyelesaikan kasus ini, yang harus kita selesaikan terlebih dahulu itu apa? Ini sebenarnya ya, saat kuis kemarin tuh saya terlalu baik ya. Kenapa kok terlalu baik? Saya kasih urut-urutannya di situ, di ABC itu.
Tadi siapa yang nanya? Ikhlas ya? Halo Ikhlas? Iya, Pak. Nah, untuk menyelesaikan nomor 3 ini, urut-urutan pertama, hal pertama yang harus kita lakukan apa? Solusi mana dulu yang kita harus cari tahu? Solusi homogen ya, Pak? Solusi homogen ya. Ini kalau misalkan kita lihat solusi dari suatu kasus OD order 2, ini kan jadi YH plus YP ya. Oke. Nah, solusi homogennya dulu yang kita harus cari tahu. Berarti artinya kita coba cari tahu ini ya, solusi dari situ ya, di kelas. Betul nggak Ya, Pak. kelas? Nah, solusi dari sini apa? Kita nggak usah bahas satu persatu, langsung aja. Dari apa yang kita hasil jawaban kemarin, hasilnya seperti apa? Berarti lambda satunya tuh 2 Lambda sama 1, lambda 2-nya 1. lambda 2-nya 1 dan 2 ya? Iya, Pak. Benar nggak nih? Daripada saya kebablasan ya. Yang lainnya setuju nggak itu? Lambda 1-nya 1, lambda 2-nya 2. Benar, Pak. Oke. Kalau lambda 1-nya 1, lambda 2-nya 2, solusi homogen kita, general solution dari persamaan homogen kita itu apa? Ikhlas. Berarti A1 E pangkat X. E pangkat X ya. Ditambah A2 E pangkat 2X. Seperti ini. Oke. Nah, terus masalah yang kamu bingungkan itu adalah bagian linear independen yang bagian mana? Antara basis di solusi homogen atau antara basis solusi homogen dengan solusi partikular. Ini salah kalau kamu ngomongnya pakai X ya. Soalnya T kok pakai X. Maaf, Pak. Ini. Apa, Pak? Yang homogen sama partikularnya, Pak? Nah, kalau untuk kasus ini harusnya tidak ada masalah. Yang sekarang ini harusnya tidak ada masalah karena untuk kasus partikular kita itu kan kita harus melihat si Rx-nya kan. Rx di situ nilainya berapa? E pangkat 3T, Pak. Ini Rx lagi. Saya juga ngaco kan. E pangkat 3T. Nah, dari tabel yang kemarin saya ajarkan, harusnya apa itu munculnya? Solusi YP kita apa? Kalau nggak salah itu C E pangkat C E pangkat 3T berarti. Nah, ini 3T. biar oke. Biar tidak apa namanya? Biar tidak panjang pembahasannya nanti malah jadi ini. Setuju sama nggak itu? Apakah benar E pangkat E pangkat 3T itu sebagai ini? Benar nggak nih? Halo, yang lain? Bantu Ikhlas. Betul nggak nih? Kayaknya benar, Pak. Betul, Pak. Kayaknya. Betul. Oke. Namanya matematika itu tidak ada kayaknya ya. Yang ada benar atau salah. Oke. Tadi yang ngomong kayaknya siapa tadi? Saya, Pak. Saya itu siapa? Riko, Pak. Iya, Pak. Oke, gitu ya. Ini berarti kita sudah punya solusi dari apa namanya? Solusi persamaan non homogennya kemungkinan besar seperti ini, gitu ya. Terus setelah itu apa yang harus kita lakukan di kelas? Ngecek kan ya, apakah dia linear independen atau tidak, gitu kan? Iya, Pak. Oke, berarti IP kita adalah
C. Jadi ini general solution dari persamaan non homogennya ya. Seperti ini. Sebenarnya bukan JP sih, tapi general solution dari persamaan non homogennya. Seperti itu. Lalu untuk mencari tahu apakah dia linear dependent atau linear independent, bagaimana caranya? Ikhlas. Menurut kamu gimana? Agak bingung sih Pak, tapi mungkin kalau yang kamu masih bingung di situ ya berarti ya? Jadi gini. Iya Pak, yang gini. Kita punya solusi homogen dan juga kita punya general solution dari persamaan homogen dan kita punya general solution dari persamaan non homogen saja ya, masing-masing. Nah, masing-masing ada basisnya. Basisnya ini kalau misalkan basis itu kita tidak melihat konstantanya. Jadi basis pertama kita yang kita temukan ini, benar nggak Ikhlas? Oh gitu, oke. Betul kan? Ini basis kedua kita. Namanya basis itu seperti itu. Makanya kalau kamu ngelihat nomor 1 ya, soal nomor 1 itu sudah dikasih tahu bahwa salah satu basisnya adalah 1/x seperti itu. Atau apa ya kemarin ya, saya lupa. Nanti kita coba lihat yang nomor 1 tadi. Itu basis. Ini juga basis. Jadi yang harus dicek linear dependence atau linear independence-nya itu adalah antara ketiga basis tersebut. Apakah masing-masing linear dependence atau tidak gitu. Linear independent atau tidak. Antara E pangkat T, E pangkat 2T, E pangkat 3T. Itu linear independent atau tidak? Linear independent semua ya Pak? Linear independent semua, tinggal kita bagi aja. Ini kita bagi ini hasilnya E pangkat T. Ini kita bagi ini hasilnya E pangkat T juga. Bukan konstanta, tidak ada masalah. Ini linear independent. Gitu. Jadi yang kamu lihat ininya ya Ikhlas ya. Bukan konstantanya, nggak perlu dilihat satu keseluruhan YH itu tidak perlu dilihat satu keseluruhan YH. Tidak perlu dilihat seperti itu, tapi masing-masing basisnya yang kita lihat. Kebayang nggak? Kebayang Pak. Nanti misalkan solusi dari persamaan non homogennya pun itu ada terdiri dari beberapa terms misalkan ya, karena persamaan non homogen Rx-nya itu terdiri dari beberapa terms misalkan seperti itu. Kita pun harus mengecek masing-masing basis tersebut satu persatu. Misalkan ini ya, misalkan Y-nya itu dari solusi non homogen ya adalah C E pangkat 3T ditambah D E pangkat 4T misalkan. Ya kita harus cek satu persatu. Kebayang nggak? Kebayang Pak. Seperti itu. Oke, linear independent seperti itu. Nah, setelah kita menentukan dia linear independent atau tidak, apa yang harus kita lakukan? Nyari konstanta untuk YP-nya ya Pak. Yang bagaimana caranya? Yang YP-nya itu dimasukkan ke persamaan awal Pak. Ini ya berarti ya. Ini segini kita masukkan ke persamaan awal kita. Oke. Untuk mengecek nilai dari C berapa. Oke. Setelah nilai dari C dapat, artinya kita bisa mendapatkan YP kita ya. Nilai YP ini kemudian masuk ke solusi kita. Tapi solusinya masih belum selesai juga itu, karena A1 dan A2-nya masih belum kita selesaikan. Oke, E pangkat 3T. Hasil dari konstantanya berapa? Setelah dihitung. Waduh, lupa Pak, bentar Pak. Ada yang masih ingat nggak hasil konstantanya berapa? Yang keseluruhan Pak? Nggak Kak. Ini. C-nya aja, C. Oh, C-nya setengah Pak? Setengah. Oke, berarti seperti ini ya. Oke, nah ini kemudian bagaimana cara kita mencari A1 dan A2 itu baru kita cek dengan menggunakan kondisi batas. Kita cek dengan menggunakan kondisi batasnya untuk mencari tahu A1 dan A2. Kondisi batasnya itu apa? Pada saat T-nya sama dengan 0,
Y-nya sama dengan 1. Pada saat T-nya sama dengan 0, ya aksennya sama dengan 0. Dua kondisi batas itu dua kondisi batas inilah yang kita gunakan untuk mencari tahu nilai dari A1 dan A2. Tapi dimasukkannya bersama-sama ya, semuanya. Termasuk dengan setengah E pangkat 3T itu. Jadi tidak bisa hanya solusi homogen saja yang kita masukkan, karena kita mengecek semuanya sekarang. Oke, kebayang nggak ini caranya? Step by step-nya jelas kan ya, untuk yang ini? Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Terkait dengan yang ini. Nggak ada masalah ya harusnya? Halo? Mau nanya dong, Melvin. Ya, gimana, itu kadang tuh saya suka bingung apakah perlu yang dikali T atau dikali T kuadrat. Karena itu terjadi, Melvin, gitu ini kan. siapa? Ini Melvin ya? Iya, Pak. Jadi, itu terjadi apabila tadi pada saat pengecekan, jadi gini, kita selalu yang kita pikirkan itu adalah basis, masing-masing basis tadi misalkan kita punya 3 basis tadi, E pangkat T, E pangkat 2T, E pangkat 3T. Ketiga basis itu linear independen satu sama lain, jadi kita tidak perlu mengalihkan apapun. Oke? Nah, kalau misalkan kita dapatkan basis ketiga kita, misalkan dari persamaan non homogennya ya, dari Rx-nya itu kita dapatkan, misalkan soalnya misalkan bukan Y double aksen minus 3Y aksen plus 2Y sama dengan E pangkat 3T, tetapi sama dengan E pangkat 2T misalkan seperti itu. Kalau kayak gitu, berarti solusi general dari persamaan non homogen ya, itu kan akan jadi seperti ini. C, E pangkat 2T gitu kan ya? Benar nggak? Benar nggak? Betul, Pak. Ya. Nah, ini akan jadi masalah. Kenapa? Karena E pangkat 2T ini sama dengan E pangkat 2T di sini. Artinya apa? Mereka berdua tidak linear independen. Benar nggak? Berarti definisi linear independen tuh identik ya, Pak? Bukan kayak E pangkat T sama E pangkat T itu sama gitu. Jadi gini. Sebenarnya itu bisa diartikan seperti itu, tapi yang sebenarnya yang lebih benar lagi itu adalah saat kamu bagi kedua basisnya. Misalkan ya, E pangkat A yang E pangkat 2T. Basis pertama dibagi dengan basis kedua, basis kedua dibagi dengan basis ketiga. Itu hasilnya kan konstanta kan nih kalau pembagian? 1 kan? Ini definisinya seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu bagi dua basis tersebut dan hasilnya konstanta, artinya mereka berdua adalah linear independen. Seperti itu. Nah, cara gampangnya gimana ya? Kalau identik itu linear independen kemungkinan besar. Linear dependen kemungkinan besar seperti itu. Itu cara lainnya. Oke, tapi cara benarnya seperti ini. Harus dibagi di antara keduanya untuk membuktikan apakah mereka linear independen atau tidak. Kalau misalkan hasilnya pembagiannya adalah konstanta, berarti mereka linear dependen. Kita harus kalikan dengan T. Gitu. Jadi, basis ini tidak boleh kalau untuk kasus itu. Ngerti ya? Oke? Mengerti, Pak. Jadi, yang basis yang diperbolehkan ya berarti seperti ini ya. T, E pangkat 2T. Itu. Kebayang nggak? Ini adalah basis yang kita perbolehkan. Basis ketiga kita jadi seperti ini. Oke? Sip. Kalau kayak gitu, saya coba bahas sekarang yang soal nomor 1. Kita coba bahas bersama-sama soal nomor 1. Kita cuma punya waktu 20 menit ya.
Tadi yang bermasalah di soal nomor 1 siapa? Saya, Pak. Ini siapa nih namanya? Saya itu siapa? Oh, ikhlas juga. Oke, nggak apa-apa. Lebih baik kalian bertanya daripada sesat di jalan. Gitu ya, kelas ya? Baik, Pak. Nah, ini sekarang, kalau caranya kita menyelesaikan, ingat ya, bahwa yang waktu itu saya sudah ajarkan, oke, yang waktu itu sudah saya ajarkan untuk bagian ini, itu untuk reduction of order ini, kita harus buat bentuknya menjadi bentuk umum ya. Nah, bentuk umum kita itu seperti ini. Jangan lupa. Jangan pernah lupa ya. Jadi double aksen ditambah PX. Y aksen ditambah QX. Y sama dengan RX. Bentuk, apa namanya? Bentuk umum kita seperti ini. Kalau misalkan yang untuk kasus homogen, sama dengan 0. Seperti itu. Jadi kita harus ubah dulu persamaan yang kita dapat menjadi ke bentuk umum yang ada di sana. Oke, caranya bagaimana? Ya, gampang sekali, tinggal dibagi ya. Jadi koefisien yang ada di depan Y double aksen kita gunakan untuk membagi yang lainnya. Seperti itu ya. Jadi dalam kasus ini persamaan kita berubah menjadi Y double aksen ditambah 2x per x kuadrat itu jadi 2 per x. Y aksen dikurangi 2 per x kuadrat Y sama dengan 0. Seperti itu. Oke. Nah, cara penyelesaiannya bagaimana? Cara penyelesaiannya kita bisa langsung menggunakan yang integral yang saya sudah ajarkan. Jadi di sini sudah diketahui bahwa Y1-nya basis pertama ya, basis pertama kita adalah X. Nah, untuk mencari basis kedua itu bagaimana? Basis kedua itu kita bisa cari tahu dengan cara basis pertama kita kalikan dengan integral dari U dx. Di mana U itu adalah 1 per Y1 kuadrat E pangkat dikalikan dengan E pangkat minus integral P dx. Seperti itu. Oke, nah dari sini kita bisa tahu bahwa P kita adalah ini ya. Ini adalah Q. Oke, Y1 kita adalah X. Jadi kita bisa cari tahu nilai U-nya berapa. U besarnya. Berarti 1 per X kuadrat dikalikan dengan E pangkat minus integral PX. PX kita adalah 2 per X. dx. Biar integralnya gampang, 2-nya saya taruh keluar. Oke, hasilnya apa? 1 per X kuadrat ln E pangkat minus 2 ln X. Seperti itu. Oke, E pangkat minus 2 ln X itu hasilnya apa? Ada yang tahu tidak? 1 per X kuadrat. 1 per X kuadrat. Nah, itu terlalu langsungan ya. Ya, itu terlalu langsungan ya. Sebenarnya boleh langsung kalau misalkan kalian memang benar-benar paham. Tetapi saya pengennya mengubah bentuknya dulu jadi seperti ini. Oke. Saya masukkan ke dalam minus 2-nya. Oke, jadi pangkatnya dari X di sana. Nah, E dipangkat
dipangkatkan ln X pangkat minus 2. Nah, hasil dari ini itu apa? Hasil dari ini ya si dalamnya ini X pangkat minus 2. Jadi hasilnya adalah 1 per X kuadrat dikalikan dengan 1 per X kuadrat gitu ya. Hasilnya berarti 1 per X pangkat 4. Oke, itu U besar kita. Nah, sekarang Y2 kita itu adalah Y1 dalam ini X dikalikan dengan integral dari U 1 per X pangkat 4 dx. 1 per X pangkat 4 dx itu hasilnya apa itu? Ada yang tahu? Min 1/3 X pangkat 3. Min 1/3. Bentar. Ini kan paling gampang ya. Paling gampang ya jadi X pangkat minus 4. Ya. Oke. Berarti minus 1/3. Tadi apa? X Kalau pangkat kayak gitu berarti pangkat min 3, Pak. min 3. Gini ya berarti ya? Iya, Pak. Oke. Hasilnya? X yang di luar kenapa nggak dikaliin? Ya, Sama ini yang di dalam. ini saya baru mencari tahu terlebih dahulu hasil integralnya maksud saya. Oke. Hasil integralnya jadi apa tuh? Ya, hasil integralnya jadi seperti itu, terus hasil akhirnya jadi gimana? Minus 1/3 X pangkat minus 2. Itu ya. Nah, ini kan tujuannya kita adalah untuk mendapatkan basis kedua. Kalau basis, kita nggak usah melihat konstantanya. Jadi basis kedua kita yang harus kita pilih apa ini? Halo, ikhlas? Berarti X pangkat min 2 gitu, Pak. X pangkat minus 2. Itu jadi basis kedua kita. Gitu. Jadi nanti kalau pertanyaannya adalah general solution, kan ya? General solutionnya jadi seperti ini. A1 X ditambah A2 X pangkat minus 2. Itu adalah general solution yang diminta. Ini jawabannya kemarin kayak gitu. Oke. Cukup paham tidak? Ikhlas. Paham, Pak. Makasih, Pak. Nah, sekarang ini bentar. Saya coba saya haus. Boleh izin bertanya? Ya, silakan. Oh iya, Melvin 002. Jadi dari yang saya perhatikan dari pembahasan Bapak ini, yang paling penting sebenarnya cuma X dan X pangkat minus 2-nya ya. Yang di depannya konstanta dan segala macam itu gini. Cuman gini, jangan disederhanakan dari awal Melvin. Jadi kalau kamu sederhanakan dari awal, misalkan ya, kata Pak Satrio konstantanya nggak penting, 2-nya saya hilangin, itu mempengaruhi integral. Gini, kebayang tadi si PX kita adalah 2 per X kan? Oke? Jangan sampai kamu sudah sederhanakan dari awal. Kalau kamu langsung PX-nya 2 per X, lalu kamu, konstantanya nggak perlu, berarti per X saja. Ini minus 2-nya ini nggak muncul di sini. Melvin. Okay. Jadi hanya ln X saja. Dan itu jadi kacau gitu. Jadi baru dilakukan, itu baru di akhir. Jadi minus 1/3-nya itu kamu hilangkan, ya terserah. Karena nanti kan akan diperhitungkan juga di A2 ini. Kebayang nggak, Melvin? Kebayang, Pak. Soalnya kemarin saya sama teman saya bingung, kita depan X pangkat minus 2-nya itu beda-beda gitu. Ya terserah. Tapi semua dapat X. Ya, jadi kalau kalian udah dapat ini ya nggak ada masalah. Yang depannya itu kan gini, coba ya. Kalau misalkan saya pakai basisnya minus 1/3 X pangkat minus 2, berarti hasilnya jadi Y sama dengan A1X ditambah A2 kali minus 1/3 dikali X pangkat minus 2. Kalau misalkan saya nggak mau pakai ini, terus saya mau ganti ini dengan konstanta C misalkan.
A1X ditambah C kali X pangkat minus 2. Sama aja kan? Iya. Kebayang kan? Nah, itu maksud saya. Pak. Kebayang. Ya. Jadi Kasih, kalau Pak. misalnya dimasukin min sepertiganya nggak masalah, Pak? Ya sebaiknya jangan. Kan saya udah ngasih tahu kalau yang kemarin kalian masukin pas quiz yang kemarin ya terserah. Gini loh, kalau dimasukkan itu, yes, sebenarnya boleh-boleh aja, cuma jadinya nyebelin dan ntar malah ngitungnya jadi bingung sendiri kalian. Mending dihilangkan langsung gak? Kan itu bisa digantikan dengan konstanta lainnya. Seperti ini kan barusan. Ngerti kan maksud saya? Tapi baru lakukan itu di akhir, jangan lakukan itu di awal. Karena kalau kalian melakukan itu dari awal, konstantanya dihilangkan, hasilnya akan jadi kacau balau. Oke? Gitu ya. Coba saya stop share, lalu recordingnya saya